Halo, apa kabar sobat semua? Kali ini kita akan membahas salah satu fasilitas yang ada di Microsoft Word, yaitu Mail Merge. Mail Merge ini merupakan gabungan dari beberapa dokumen. Nah, fasilitas ini atau Mail Merge ini sering digunakan untuk pembuatan surat secara massal, di mana satu surat dikirim ke banyak tujuan atau penerima. Contoh penggunaan fasilitas ini misalnya dalam pembuatan surat undangan, promosi, atau penawaran barang. Dalam pembuatan surat secara massal ini atau menggunakan fasilitas Mail Merge ini, kita memerlukan dua file atau dokumen. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita memerlukan yaitu dokumen utama. Nah, di sini saya akan coba buka. Nah, di sini dokumen utama yang saya gunakan di sini adalah sebuah surat ya, sebuah surat yang isinya ini intinya adalah kita akan menawarkan sebuah produk, katakanlah di sini adalah mesin fotokopi ya. Nah, ini merupakan dokumen utamanya ya, yaitu dokumen yang nantinya akan kita kirim kepada penerima atau mungkin calon-calon pembeli kita. Nah, kemudian yang kedua, kita memerlukan file data atau data source ya. Nah, di sini file data atau data source ini adalah berisi data atau daftar nama sebagai tujuan yang akan kita kirim surat kita. Nah, file data atau data source ini di sini saya buat di dalam file Excel ya. Nah, di sini sudah ada daftar nama yang akan dikirim ya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini cuma ada 3 ya di sini, contoh saja. Ya, mungkin kalau sobat nanti mungkin bekerja di sebuah perusahaan atau apa ya, di sebuah pabrik misalnya ingin menawarkan barang ya, mungkin data ini banyak ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, di sini ada nama, ada jabatan, kemudian ada perusahaan, ada alamat ya, ada kota, ada kode pos ya. Nah, surat tadi kita akan kirim tujuannya kepada nama-nama yang ada di sini ya, yang ada di sini, yang filenya kita simpan di dalam format Excel ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggabungkan file Excel ini atau nama-nama yang ada di Excel ini supaya secara otomatis nanti masuk ke file dokumen utama kita tadi, agar nanti secara otomatis nama-nama ini muncul. Nah, sekarang kita lihat atau kita coba ya, kita balik lagi tadi ke dokumen utama kita, ke file surat tadi. Nah, di sini sudah ada tertuju ya kepadanya, tujuannya kepada yang terhormat Bapak Ibu. Nah, kita akan masukkan di sini, di bawah sini nama-nama tadi ya, nama-nama yang ada di file Excel tadi. Nah, bagaimana caranya kita masukkan nama-nama tersebut ke sini? Yang pertama kita jalankan atau kita pilih tab mailing ini ya, mailing. Nah, kemudian kita pilih select recipient ya, sini. Kemudian kita pilih use an existing list, kita klik di sini. Nah, kemudian kita cari file tadi ya, kita simpan di mana file tadi ya. Nah, saya menyimpannya file tadi itu adalah di folder Mail Merge ya, folder Mail Merge. Nama filenya adalah surat data ya, maksudnya ini yang berisi data ya. Jadi tadi file nama-nama penerima tadi kita buat dalam file Excel, kemudian filenya kita simpan dalam folder tertentu. Jadi ada dua ya, ada dokumen utama itu namanya filenya, nama filenya adalah surat, kemudian file datanya yang dalam bentuk Excel tadi saya buat dengan nama surat data. Nah, ini file ini, kedua file ini disimpan di dalam satu folder yang sama ya. Nah, sekarang kita ambil atau kita pilih surat data yang formatnya dalam format Excel ya. Kita pilih sini, kemudian open. Nah, kemudian keluar dialog box seperti ini ya. Dialog box seperti ini. Nah, di sini keluar tulisan sheet 1 ya. Artinya tadi file yang kita simpan di dalam file Excel tadi atau data tadi ada di sheet 1. Nah, kemudian kita tinggal OK. Nah, OK. Nah, kemudian kita lihat di sini ada insert merge field ya. Jadi tadi ada field-fieldnya tadi ya, tadi ada nama,
kemudian ada jabatan tadi. Nah, kita masukkan ke sini ya. Jadi kita pilih sini, dipilih di insert merge field, kita masukkan ya, ini nama. Nah, kemudian kita enter ke bawah, kemudian berikutnya kita masukkan jabatannya, kemudian kita enter, masukkan lagi perusahaan, nama perusahaannya ya. Atau bisa juga misalnya setelah jabatan perusahaannya di atas, kita gabung seperti itu boleh ya. Nah, kemudian kita enter lagi, di bawahnya kita masukkan alamat, kemudian di bawahnya kota ya, kota. Nah, setelah kota biasanya ada kode pos ya, kode pos kita masukkan kode pos. Oke. Nah, field ini sudah kita masukkan di sini sebagai tujuan atau penerima surat penawaran kita ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita memunculkan supaya nama-nama tadi. Nah, di sini kita lihat ada preview result ya. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, nama-nama tadi yang ada di file Excel tadi keluar ya. Tadi ada Irwanto Sahab, kita lihat ya, kita coba cek. Nah, yang pertama Irwanto Sahab, kemudian kita lihat lagi di sini. Yang kedua, kita tinggal geser, ada di atas sini ada navigasi ya, untuk mengarahkan atau menggerakkan ke record berikutnya. Kita klik saja. Kedua adalah Kurnia Sandianto ya. Nah, kemudian kita lihat tadi di file Excel kita yang kedua Kurnia Sandianto. Kemudian berikutnya kita lihat yang ketiga Rudi Kurnianto ya. Nah, yang ketiga adalah Rudi Kurnianto. Nah, jadi seperti itu ya, gampang sekali ya. Jadi bagaimana cara kita menggabungkan dua file. Nah, sekarang bagaimana surat ini biasanya kan kita memerlukan envelope ya, envelope. Nah, kita juga bisa langsung membuat amplop, namanya juga secara otomatis muncul pada amplop tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, di sini perhatikan, di sini ada sebelah kiri ini ada envelope tulisnya ya. Jadi kita akan buat amplop sini. Nah, kita klik saja di sini. Kita klik, oke. Nah, kemudian yang di atas ini kita blok ini kita hilangkan saja. Ya. Nah, kemudian di sini ada add to document ya, kita klik sini. Nah, format amplop sudah ada di bagian atasnya ya, di bagian atasnya. Di sini surat kita ada di bawah tadi. Nah, di amplop ini kita juga bisa langsung memasukkan nama-nama penerima surat kita ini juga secara otomatis dengan cara kita klik saja di bagian tengah sini ya. Nah, seperti ini kita klik saja misalnya sama kepada yang terhormat misalnya ya, Bapak, Ibu. Nah, field tadi juga otomatis bisa kita masukin ke sini ya. Kita pilih di sini insert match field-nya. Kita pilih nama ya, kita masuk sini, oke. Kemudian kita masukkan jabatan ya. Nah, setelah jabatan ini kita gabung langsung dengan nama perusahaannya. Nah, otomatis nyambung. Kemudian di bawahnya adalah kita masukkan alamat ya. Nah, enter lagi. Kemudian di bawahnya kota, setelah kota kita spasi 1, masukkan kode pos. Nah, ini otomatis. Nah, ini juga akan sinkron dengan surat kita ya, akan sinkron. Nah, tujuan ini akan sinkron dengan surat kita. Kalau di envelope-nya Rudi Kurnianto, maka di suratnya pun akan muncul Rudi Kurnianto. Nah, kalau misalnya di suratnya Kurnia Sandianto, di sini pun akan muncul Kurnia Sandianto. Ya, jadi sama ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi ya. Jadi bisa langsung membuat envelope-nya ya. Nah, demikian tutorial singkat mengenai bagaimana cara membuat surat secara massal menggunakan fasilitas mail merge yang ada pada Microsoft Word ya. Silakan, selamat mencoba. Terima kasih.